Nah, ini bukti ya bagaimana eh, si terdakwa ini dengan Yoke ini sebetulnya dulu saling benci terus bergabung. Bisa bacain aja ya. Ya, boleh, boleh. Nah, si terdakwa ini mulai marah nih, mulai marah sama si Yoke. Hmm. Terus dia DM gini, gue ini capek sama mulut lo ya. Satu, setelah orang itu tidak berguna lagi buat hidup dia, dia pasti ngatain ini, melakukan ini. Satu, lo bukan temen gue. Dua, gue bukan temen lo. Tiga, gue nggak pernah setir atau nyuruh lo. Empat, gue cuma bilang lo nggak usah ikut campur sama urusan gue. Lo nggak cukup ngefitnah dan bully gue. Heran gue sama lo, baru gue maafin lo udah mulai lagi, maksudnya apa? Akhirnya ribut nih. Lo kan nggak juga ngaku sendiri kalau kalau lo ngomong suka dilebih-lebihin. Lo bisa bawa nama gue. Nyesel gue maafin lo jadinya. Kata si terdakwa nih ya. Hmm. Udah happy kan lo gue promosiin IG lo sehingga banyak followersnya. Mulai sekarang stop bawa nama gue lagi di setiap live lo atau apapun. Nah, si Yoko jawab, emang gue ngatain lo apa? Gue ada di sini bukan berteman juga, fitnah apa gue sama lo? Ngelawan nih ya terdakwa. Terus ribut nih. Lo live bawa-bawa nama gue, lo cek lagi aja sendiri. Nah, terus si Yoko ngomong gini, kemarin kan lu bilang jangan ngomongin Mail. Oh, ini mungkin lagi ngomongin Mail ya. Lu juga dipanas-panasin orang, gue bukan musuh lo. Kalau mau berantem dari kemarin udah gue barbar, tapi kan gue pikir udah kita sudah baikan, sudah netral. Terus kata dia, si Yoga dia ngomong gini, inget nih tujuan tujuan kita cuma satu, Fitri masuk penjara. Yang kemarin-kemarin gue aja tahu apa yang gue fitnah tentang lu, tapi kita sudah saling maaf. Jadi gue nggak ngerti kenapa lu sekarang larang gue ini itu. Kalau nggak suka konten gue silahkan laporin gue gitu-gitu lah ya. Hmm. Lagian kenapa lu bisa semarah ini agak cepet ya ininya karena saya record. Jadi intinya poinnya di sini mereka ini sudah maaf-maafan, dan mereka kepengen saya masuk penjara dengan ngelaporin saya entah apa pasalnya. Terus si Yoke ngomong begini, dia yang nyuruh Yoke nyerang saya, sekarang dia yang jadi marah sama Yoke gitu. Buat saya kayak begini-begini tuh pelajaran sih ya buat netizen gitu. Memang terdakwa ini juga segala sesuatu kalau udah nggak sejalan lagi sama dia, yang akhirnya akan diserang juga gitu. Entah apapun pasti gitu sama dia. Oke. Eh, Mbak Fit, Siap. gini, poin yang saya mau ambil ini kenapa? Artinya apa yang Mbak Fitri sampaikan, jelaskan tadi, ada berdasarkan tadi fakta. Jadi terkait mereka memenjarakan Mbak Fitri bukan sekedar ucapan. Tadi kan Mbak Fitri berucap, tapi didukung oleh fakta dan bukti, data. Nah ini yang Iya. penting. Ini penting pembelajaran buat yang nonton, bahwa kalau kita bicara seperti Mbak Fitri sampaikan, kenapa ini penting nggak penting, tapi menjadi penting untuk mengajari teman-teman di sini bahwa apa yang kita sampaikan berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada. Tidak hanya sekedar ucapan kita, karena ucapan kita ini bisa menjadi subjektif. Bisa menjadi, oh ini karangan. Ini pembelajarannya. Poinnya yang saya ambil, Mbak Fit. Kenapa saya suruh minta Mbak Fit ini untuk sebagai penguat. Keterangan disampaikan oleh Mbak Fit sebagai subjektif namanya. Kalau bahasa hukum kita ya, Bang Os ya. Iya, saya buat apa, Bung? Ya. Saya buat apa juga Nah, untuk ini ya. kan saya kan udah berkali-kali bilang, saya ini difitnah udah kurang Ya. keji, apalagi sama terdakwa ini. Saya diam aja, tapi sekarang izinkan saya ninggalin jejak juga untuk meluruskan semua fitnahan dia itu. Betul. Paling tidak saya mau sampaikan Mas Rian tadi, ini pembelajaran juga udah nonton. Mbak Priti menyampaikan sesuatu tadi terkait terdakwa, ada faktanya, ada buktinya maksudnya. Itu maksudku. Emang ada? Nah, itu dia. Ini, Kan sudah baca ini. ini dari si itu sendiri, dari si Ya. Yoko sendiri yang sekarang udah ditahan gitu loh. Saya Ya. juga
Saya juga sebetulnya nggak percaya kalau mereka itu akhirnya baikan, tapi setelah dikirimin DM-an dia itu sama terdakwa, oh benar berarti dia udah baikan dan mereka ini merencanakan untuk Nah, menjarain saya gitu dengan eh, entah apa. Saya sampai tanya apa sih yang dibikin bahan itu apa? Apa? Oh ya ada beberapa unggahan saya yang mau dijadiin bukti untuk mereka itu laporin saya gitu. ya ini, Itulah. ya maksudnya begini, paling tidak pembelajarannya tadi saya mau sampaikan, sehingga yang nonton ini barangkali bisa aja mereka, itu kata Mbak Fitri, tetapi DM itulah sebagai bukti yang memperkuat ucapan keterangan tadi Mbak Fitri. DM itu tadi yang dibacakan ini, kan kita bisa merasakan itu yang saya katakan, sehingga apa yang kita sampaikan itu, siapapun yang menyampaikan di Komal ini, apalagi terkait seperti Mbak Fitri, bahwa didukung oleh bukti yang kuat, itu maksudku. Demikian, terima kasih. Ya terima kasih Bung. Oke, selamat malam Mbak Fi, selamat malam host. Selamat malam. Salam kenal Ya. semuanya. Silakan. Oke, salam kenal. Saya Lucy Daiva, tapi boleh panggil Lidi. Kebetulan saya juga kan di dalam dunia entertain, saya juga kenal terdakwa, tapi tidak terlalu kenal karena menurut saya terdakwa ini menjadi, bahasa saya tuh ngawur tuh lebih kepada setelah dia keluar dari penjara pertama ya. Jadi dia ngerasa tuh power banget. Ditambah kalau saya melihat itu, dia merasa gede kepala tuh sebenarnya di saat dia dekat sama Kak Fitri. Kak Fitri sebelumnya salam kenal ya Kak Fitri. Salam kenal Mbak Lidi. Ya. Iya. Saya itu hanya mau katakan dan hanya mau meluruskan buat semua para netizen bahwasanya apa yang diperjuangkan Kak Fitri itu lebih kepada kita jangan menormalisasikan pembuli. Karena rekam Ya. jejak kita tahu sekali ya bagaimana terdakwa ini kalau ngebully orang tuh seenak jidatnya dia, seenak mulutnya dia gitu. Dan saya melihat Kak Fitri ini termasuk sabar luar biasa, lebih dari 2 tahun bahkan lebih ya Kak Fitri ya. Bagaimana Kak Fitri tetap diam di saat dia bully, Iya. dia bully. Setahun Itu lebih, saya- tahun lebih ya. Ya, saya lihat tuh wow. Dan Kak Fit tuh berusaha untuk yang menutupi gitu loh. Jadi kalau sekarang Kak Fit ngomong gini, saudaraku semua, saya punya anak dibully, itu secara verbal dan secara fisik itu lebih menyakitkan secara verbal. Betul, betul. Itu rusak. Anak saya laki-laki Kak Fit. Waktu dia dibully, dibilang jawir, dibilang ini laki-laki sekali 2 kali, lama-lama membuat dia rapuh dan dia bisa seorang laki-laki menangis 24 jam hanya karena dia mentalnya kena Kak Fit. Jadi saya itu dukung banget apa yang Kak Fit katakan supaya jangan menormalisasi pembuli. Makasih. Karena apa yang dia katakan bahkan bisa dibilang gini ya Kak Fit dan teman-teman semua yang ada di bawah maupun yang ada di atas, teman-teman coba tunjukkan sama saya dia pernah dekat dengan siapa selebriti. Semua hanya sekedar kenal. Ada bahasa kita ya, bahasa kita ini ya. Untuk dekat sama dia tuh menakutkan teman-teman. Dekat sama dia tuh mendingan enggak deh. Benar gak Kak Fit? Benar, Dekat sama terdakwa itu menakutkan buat kita para entertain ya, selebriti ya. Kalaupun yang dekat yang istilahnya mungkin yang kerja sama dia sebatas profesional aja. Bahkan celetukan dari teman-teman kita pada saat live, aduh gue mendingan nggak usah macam-macam dia sama lu, itu ada gitu. Karena memang dia ngerasa dirinya tuh super power teman-teman. Dan saya lihat itu setelah dia punya kedekatan dengan Kak Fit loh. Dia merasa dirinya tuh super power sehingga dia seenak-enaknya aja gitu. Nah, kedua dia merasa karena sudah di atas awan ya, followernya jutaan dan dia merasa bisa melakukan segala hal. Inilah yang saya mau katakan. Kebetulan kan saya sudah nggak di entertain ya Kak Fit, jadi saya dunianya sudah berbeda. Tapi karena ini Kak Fit dari kemarin saya juga sudah lihat ini kesempatan saya naik. Saya memang sedih sekali ya. Sedihnya gini, karena kok masyarakat kita nih senang sekali dibodohin gitu loh oleh hal-hal yang menurut mereka itu karena mereka memuja dia gitu. Jangan memuja manusia yang kalian tahu mulutnya kasar,
Dan saya tuh herannya gini Kak Fit ya, teman-teman yang ada yang sebelumnya sekarang kan persidangan tertutup ya, bukan tertutup, dibatasi. Sebelumnya kan kayak pasar ya teman-teman, dan hampir 50% itu teman-teman saya semua. Tessa Mariska, Lia Waroka, itu teman-teman semua. Maaf ya, ini saya takut salah ngomong ya, karena ini susah sekali. Jadi bisa dibilang mereka itu datang cuma apa? Cari kesempatan sebenarnya untuk pansos. Semua udah semua pasti bilang dong. Cari kesempatan untuk pansos, live di sana, lalu ngomong sembarangan, dan ada jejak digital bagaimana Tessa dulu dibully loh, Kak Fit anaknya. Ya makanya itu tadi saya bilang Tessa itu ngomong ke orang-orang, dia itu nggak ngedukung, dia pura-pura ngedukung. Dia itu sebetulnya seneng ngelihat si terdakwa itu duduk di kursi pesakitan, itu katanya ya. Tapi saya ngelihatnya gini loh Mbak, dari kejadian hidup dia nih, harusnya dia itu punya waktu banyak banget, dia harus tuh merenung apa ucapan dia itu menjadi doa buat diri dia sendiri. Bagaimana dia keliling podcast ngomongin bahwa saya ini adalah dalang di balik semua keributan dia. Tuhan kirimkan dia dalang, nama-nama yang selalu disebut di persidangan itu dalang buat dia sampai kena pasal TPPU. Bagaimana dia selalu ngatain bahwa hidup dia itu ukurannya media sosial, bahwa saya ini pansos dari hidup dia. Sekarang dia dikelilingin sama orang-orang yang cuma bisa pansos, ngebantu dia nggak bisa. Betul, memang, setuju. Memang itulah apa yang dia ucapkan itu menjadi doa buat diri dia sendiri ya. Mudah-mudahan dia merenung di sana ya, dan mudah-mudahan dia mempersiapkan landasan untuk dia dia kan keluar-keluar, gue nggak takut di penjara, laporin aja, gue nggak takut. Dan akhirnya sekarang takut, bukan takut ya, udah nangis ya kan? Udah nangis, udah mulai sakit. Oke, Mbak Fit dan Mbak Lidi. Sedikit. Sebentar, boleh gak satu lagi hal ya? Kebetulan saya juga lawyer, tapi 5 tahun ini memang saya nggak beracara. Saya tuh menangis loh melihat persidangan menjadi dagelan, benar gak teman-teman ya? Sama advokat. Saya sedih sekali. Bayangkan seorang Jenderal Sambo, dia bisa begitu tertib dan takut dan taat hukum. Tapi orang ini, waduh, saya bilang mereka lagi main film nih, atau lagi main sinetron nih. Kok bisa gitu loh? Sebenarnya ini gede kepala dimulai dari kasus yang pertama, Kak Fit kan mendukung ya. Bagaimana dia lempar berkas yang waktu di Banten ya Kak Fit? Iya. Yang di Serang kan? Sebenarnya dia belajar dari situ kayaknya Kak Fit. Sehingga dia seenaknya aja, tidak menghargai hakim, tidak menghargai jaksa. Nomor 1 hakim tuh loh. Bagaimana kelakuan dia, saya nangis loh ngelihat itu. Buset, Mbak, dulu sih waktu dia ngelempar berkas itu saya marahin dia. Setelah itu saya marah banget sama dia. Saya sampai memohon banget ke JPU waktu itu, ke ada panitera juga. Saya minta maaf, saya sampai merunduk ke mereka ya, maafin dia mungkin dalam keadaan emosi. Bukan kayak yang sekarang didukung. Kalau sekarang kan dia owner didukung, malah JPU didoxing, dikata-katain sama orang-orang yang Mbak kenal juga tadi kan. Itu kan nggak pantas sebetulnya begitu. Iya, karena dia merasa saya juga miris. Karena dia merasa dapat pembelaan dan dukungan dari netizen yang ada di situ. Jadi dia berpikir gini Kak, sekarang nih hukum kita kalau didukung sama masyarakat, kita akan lebih menang. Itu hukumnya. Makanya kalau belum viral, nggak bakalan naik dah. Jadi istilahnya kayak gitu ya. Jadi merasa dengan hukum masyarakat ini gue akan dibela. Mungkin dia punya pemikiran gitu ya. Tapi terlepas dari itu semua, mohon maaf saya ngomong agak cepat, masih dalam perjalanan. Maksud saya gini, teman-teman advokat juga saya rasa merasa marwahnya diinjak-injak ya dengan persidangan ini. Yang paling luar biasa sedihnya saya, kok bisa kuasa hukumnya mendukung? Katanya udah senior ya. Itu saya sampai mikir gini loh Kak Fit, astaga kok bisa ya, saya bilang kuasa hukumnya juga bisa begitu, jadi ikut-ikutan seperti itu. Konteksnya lebih kepada gini ya, kok ikut-ikutan bodoh gitu loh, karena kan membahayakan dia punya klien loh. Karena hakim itu menilai dari tata tertib yang dia lakukan, lalu penghormatan yang dia lakukan itu. Jadi jangan salahkan pada saat akhirnya putusan di luar dari ekspektasi pasal yang ditentukan. Nah, lalu yang ketiga, minta maaf banget ya, izin sekali lagi. Buat semua teman-teman, saya bingung sekali. Jelas di sini pasal yang
apa namanya, pasal yang saat ini diberatkan kepada terdakwa Iya. itu kan jelas ya tidak ada kaitannya dengan produk gitu. Tapi kenapa lo larinya ke produk lagi, lucu aja. Jelas-jelas yang paling sangat berat itu hukumannya adalah TPPU. Dan jelas sekali uang dikasih ke dia, tetapi dibayarkan ke orang lain, itu namanya pencucian uang. Halo, para masyarakat Indonesia yang mau dibawa pintar. Itu loh yang disebut pencucian uang. Bukannya uang direndam, dicuci pakai rinso, bukan. Yang namanya pencucian uang, walaupun cuma 200.000, itu TPPU-nya kena. Di mana TPPU-nya? Di saat kamu menerima uang, tetapi tidak lewat tangan kamu, tetapi untuk kepentingan kamu kepada orang ketiga, itu TPPU, teman-teman. Jadi saya tuh cuma pengen membawa cerdas teman-teman gitu loh, masyarakat Indonesia dan terutama para pemuja-pemujanya. Stoplah muja-muja orang-orang yang bersalah gitu. Yang benar doainlah orang yang bersalah itu, yang sudah salah menjadi baik. Jangan didukung. Seperti itu aja sih yang mau saya sampaikan teman-teman semua yang ada di atas. Bu Kafir, Lidi, Ya, terima kasih Mbak Lidi. lebih kuat. Ya gimana Kak? Terima Bang? kasih ya. Iya. Bu Lidi, berarti Bu Lidi bisa tiap malam ada di sini narasumber, oke? Bos. Saya sebenarnya juga biasanya live tiap malam, tapi ini lagi banyak kesibukan. Enggak tiap malam, ada aja gitu. Emang tiap malam ini live? Tiap malam. Tiap malam. Kalau ada pokoknya kalau ada Bu Fitri. Oke, silakan. Bang Maksi, silakan. Bang Masih silakan. Satu dulu sebelum saya masuk ke Mbak Fitri ya. Saya sempat di Komal yang sebelah, yang pendukung yang ada rambut pirang lah, ibu pengacara. Mereka sempat terkecoh, mereka pikir saya adalah pendukung Nikmir. Saya tidak. Saya tidak dukung Nikmir, tidak dukung. Saya praktisi hukum. Bisa lihat video saya. Saya praktisi hukum. Saya kebetulan masih pengacaranya Rizal Gibran ya. Tadi dia. Jadi saya praktisi hukum. Saya tidak dalam rangka dukung A atau B atau C siapapun. Jadi karena saya selalu bicara tentang asas praduga tak bersalah, sehingga mereka, wah Bang Meksi ini. Jadi saya sampai sekarang saya sering ditarik, tapi saya nggak mau, jujur aja. Karena saya prinsip saya, benar saya katakan benar, salah katakan salah. Saya di tengah-tengah. Kalaupun itu memang Nikmir benar, ya saya katakan benar dia. Kalau salah, salah. Itulah saya, host. Itu pertama. Yang kedua saya mau masuk ke Mbak Fitri ya. Siap. Antara Mbak Fitri dengan NM lah ini, cerita terdakwa. Saya di tengah nih Mbak, jujur aja. Siap. Saya di tengah. Saya tidak dalam rangka ke Mbak Fitri tuh. Tapi kenapa tadi saya menjadi penting, terganggu saya tadi? Kenapa saya suruh Mbak Fitri DM, ayo baca DM-nya. Sehingga itu menjadi bukti pendukung bahwa Mbak Fitri bukan sekedar cuap-cuap. Itu maksudku. Iya. Dan ini biasa mereka berpikir. Jadi ada kalimat begini, 1000 kata akan dikalahkan dengan satu bukti. Jadi mau 1000 orang yang dukung ke Mbak Nikmir, kemudian nyerang Mbak Fitri, hanya dikalahkan dengan bukti tadi. Satu bukti saja, Mbak Fitri, itu deh. Tadi, yang tadi salah satu terkait yang dia mau fitnah anaknya sendiri, kemudian Mbak Fitri marah karena sayang dengan anak. Itulah sebagai seperti ini. Mau 1000 kata mereka, 1.000.000 kata pendukung terdakwa menyerang Mbak Fitri, dikalahkan dengan tadi bukti-bukti yang Mbak pegang tadi. Iya Bang Maksi, saya tuh sampai gini ya. Saya itu kan diem aja pada saat jadi si Yoke ini disuruh terdakwa ini untuk apa ya, menggiring opini bahwa saya ini nge-brainwash anaknya. Itu kan sempet tuh saya dikata-katain sama Yoke itu bahwa anaknya itu saya nge-brainwash. Tapi saya itu mau ngasih pembuktian ke masyarakat itu percuma. Karena orang yang akan percaya ya percaya. Akhirnya pada persidangan antara Fadel dengan terdakwa ini, saya diminta tolong sama pengacaranya Fadel untuk bersaksi karena hakim meminta siapa yang mau bersaksi yang orang tidak ada hubungannya dengan anaknya dia gitu. Akhirnya dia hubungin saya tuh, Mbak mau nggak minta tolong banget, hakim cuman pengen mendengar bagaimana cerita anaknya terdakwa ini pada saat di UK. Saya tergerak untuk memberikan
kesaksian itu karena saya juga kepengen memberikan bukti chattingan antara saya dengan anaknya ini ke majelis hakim yang mulia untuk sidangnya Fadel. Saya print itu semua. Saya bilang ke majelis hakim, mungkin inilah pembelaan saya bahwa saya itu tidak pernah membrainwash anaknya itu. Dibaca, saya minta mereka itu baca satu-satu, bahkan pada saat anaknya itu lagi diserang abis-abisan sama ibunya, saya selalu menasehati anaknya itu. Loli, bagaimanapun dia ibumu, jangan melawan ya. Bagaimanapun dia ibumu, selalu saya ngatai. Ketikan itu tuh ada di situ. Saya itu sampai berpikir, kok bisa ya si terdakwa ini memframing ke orang-orang bahwa anaknya ini melawan atas perintah saya. Dia tidak berpikir bahwa anaknya ini melawan dia itu karena udah jengah dengan kelakuan dia sendiri. Bagaimana anaknya itu lagi enak-enak sekolah di sana, disuruh menghina suaminya itu, ikut-ikutan. Sementara anaknya ini kan baru, lingkungan baru di UK. Sampai nangis anaknya itu, ibu, aku ini baru sekolah di sini, Ami suruh aku tuh ngejelek-jelekin Anthony. Aku malu, kan teman-teman Instagram aku baru-baru. Kalau aku marah-marah kan aku malu, ibu. Aku baru punya teman-teman, bisa nggak bilangin kalau aku jangan dibawa-bawa. Itu selalu yang dipengen sama anaknya. Nggak bisa, tapi terdakwa. Kalau kamu nggak mau, saya stop uang sekolah kamu. Terserah kamu mau sekolah, mau jadi gembel, mau jadi gelandangan di sana, terserah. Gimana saya ngebaca dari seorang ibu ke anaknya seperti itu yang bikin saya marah, Bung Maksi. Kok bisa dia? Nggak akan tuh kejadian anak itu serame se-Indonesia ini kalau dia bukain pintu 6 kali anaknya pulang ke rumah nggak dibukain pintu. Itu yang bikin saya marah. Begitu. Dia tidak menuruti keinginannya. Bang Os, saya mau kasih pencerahan nih Bang Os. Makanya kenapa saya menarik Mbak Fitri. Keterangan Mbak Fitri tadi bagi saya nggak jadi penting, tapi ketika baca DM itu menjadi penting karena itu scientific evidence. Saya bilang bukti yang ilmiah, nggak bisa pura-pura, nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa bohong. Jadi pelajaran begini, contoh ini kan contoh aja. Seorang pengacara, nggak perlu saya sebut nama lah. Seorang pengacara dia sudah berstatement dengan tegas menyatakan bahwa penangguhan penahanan sudah dikabulkan. Faktanya tidak, itu contoh kan. Bayangkan. Pengacara, begitu Pak Os. Pengacara dengan tegas menyatakan bahwa ini contoh aja ya, sebagai contoh saja. Penangguhan penahanan sudah dikabulkan. Faktanya, buktinya tidak. Ini lawyer pelajaran juga. Ini lawyer loh. Kalau salah lawyer yang pirang ya, Bang Os ya. Iya. Ada yang tahu teman-teman. Saya mau kasih pembanding nih. Makanya ini pembelajaran. Saya ikut ketawa Bang Maksi. Ya. Makanya gini Bang Maksi, saya melihatnya kok sekelas senior kan menurut kita tuh jatuhnya kuasa hukumnya kan lebih senior dari saya ya. Kok dia bisa ya melakukan itu gitu. Beberapa contoh hal nih yang paling sangat luar biasa, dia menyalahkan undang-undang, dianggap yang membuat undang-undang itu salah. Ada ya, dia ada undang-undang yang apa tuh yang dia bilang, oh ini salah yang buat undang-undang. Kok bisa? Apa mungkin jangan-jangan udah aneh ya pemikirannya? Ya, biar dilanjut dulu Bang Maksi Bulidi ya sebentar ya. Bang Hos, ini saya mau ajarkan Mbak ini. Itu kawanku lama dia, kawan lama. Bang Erilo tahu. Saya kan dulu saya kebetulan saya mau sampaikan ini, saya salah satu pengacaranya Peggy Setiawan. Sampai sekarang ini saya pengacara Rizal Gibran. Tadi baru konteks saya dia. Nah, saya mau sampaikan gini, ini pembelajaran buat kita. Walaupun teman-teman mungkin bukan lawyer, tetapi paling tidak saya bikin pembanding tadi. Seorang lawyer, bayangkan, ucapan yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta. Kenapa saya suruh Mbak Fitri baca DM-nya? Artinya walaupun memang 1000 orang di sana tidak percaya, tapi paling tidak Mbak Fitri punya bukti. Maka saya bilang 1000 kata, 1.000.000 kata pendukung NM nyerang Mbak Fitri, tapi Mbak Fitri bisa kalahkan dengan bukti tadi. Itu aja. Tidak mengarang cerita, tidak hanya berbicara, tetapi berdasarkan bukti. Kan berbeda tadi. Makanya kalau saya bilang jujur, saya mau tegas mengatakan antara Mbak Fitri dengan pengacara tadi Pirang, kalah pengacara Pirang. Nggak jamin. Karena ucapannya tidak bisa dibuktikan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Nah memang tidak ada buktinya, cuman hoak doang. Makanya Bang Hos penting pendukung, bukti pendukung penting. Penting banget agar walaupun orang nggak percaya, tapi ini bukti loh, ada DM loh. Gitu maksudku. Ya. Gitu. Silakan siapa nih? Krayan kamu naik
Mau ngapain? Mau berenang, mau ngomong lah. Oh, kamu kan sudah patroli ke sana kemari dari berapa koma malam ini? Satu doang tadi, cuman pacaran. Oh, pacaran. Terus ini mau laporan hasil pacaran. Enggak lah. Oke, klien. Saya tuh setuju sama Ibu Lidi gitu kan, karena kita nih ya yang sebagai kayak Kak Kritik dan teman-teman yang lain itu dasarnya kita ini apa namanya membela Reza Gladys itu bukan karena laporannya, tapi karena kita ini anti bully gitu loh. Jangan menormalisasikan bully, karena bully yang dilakukan terdakwa ini bukan cuman bully omongan doang, tapi dia juga melakukan serangan buzzer gitu loh, yang bisa menteror korban-korbannya gitu, sampai di DM, sampai dilacak-lacak gitu loh. Jadi ini emang semengerikan itu gitu loh. Sampai di DM di awal-awal kita juga ngerasain gitu loh. Ketika habis koma langsung di DM yang dengan kata-kata kosong, kata-kata kotor dan pengancaman pun ada gitu loh. Beberapa teman-teman kita gitu. Ketika sedang naik koma juga banyak gitu loh. Ya, sekian dari saya. Oke, berarti cuma mengungkapkan setuju ya atas pernyataan Bu Lidi ya. Betul, anti bully. Anti bullying. Oke, silakan. Ica, kamu mau apa Ica? Aku kebangun, ngelihat masih on. Ya, udah karena sudah bangun, silakan bicara sekarang. Ya intinya kalau ada bullying dihadepin lah, dilawan, jangan kasih kendor. Tuh. Kasih paham buat para pembuli kita itu nggak kena mental, nggak down. Ya Coba. kita punya mulut, kita punya suara. Kalau mereka bisa bersuara, kenapa kita enggak? Gitu aja. Oke, coba teman-teman ya. Ini sudah tidur, bangun tuh hanya pengen ngomong di komalnya Mr. Z loh. Coba nih ya. Ini luar biasa kan? Assalamualaikum Bang Si, saya juga terbangun, boleh bicara Ya, nggak? Atuh. Karahen, selamat malam Karahen. Halo malam, Iya. bener. Mau senam lagi kan, kangen senamnya loh. Senam. Saya juga setuju ya. Kita jangan menormalisasi pembulian. Ya gitu doang. Enggak. Tadi yang dikatakan siapa Bunda tadi itu saya sempat denger sih Bang ya. Orang Yang kamu sangat tidur disayangkan. Enggak, yang sangat disayangkan itu emang si PH-nya ya. Kenapa ada kliennya seperti itu dibiarkan gitu loh. Bukannya menasihati, malah dia ikut kayak bermain drama di dalam sidang itu, sangat memalukan gitu. Padahal dia kan paling senior tuh. Dan yang paling memalukan, dia teriak-teriak yang waktu, ayo kalau perlu ditambahin 1 M. Sekarang buktinya mana? Dengan sombongnya, dengan lantangnya kan? Kalau perlu dibalikin 1 M. Buktikan sekarang, ayo balikin gitu loh. Buktikan omongan si PH sama kliennya itu dengan sombongnya. Yang dapat endorse 10 miliar itu ya. Iya. Katanya kan mau dibalikin, kalau perlu ditambahin 1 M. Buktikan dong omongannya. Bener gak? Jangan sombong aja. Buktinya sekarang yang sakit gigi lah, implannya pecah lah. Minggu depan apanya lagi yang sakit gitu loh. Karena udah gak punya duit.
Ya. Nanti minggu depan anaknya sayang lehernya yang kayak Kavit waktu itu kan dipasang tuh penyangga leher. Ya Kavit ya. Ini Kan pakai penyangga leher sangat tuh asli disayangkan. itu Kavit. Dan ini Bang Uzi Iya, dan saya bisa mau keliling. ini dulu ya, mau apa namanya, mau ingetin juga netizen ini. Si pelapor ini pada saat sudah bayar ya, sebelum bayar kan dihina-hina lah ya. Pada saat udah bayar apa yang dia mau, masih di DM-DM-in, masih di, mohon maaf ya, masih dianjing-anjingin sama si terdakwa. Padahal udah kasih uang tuh. DM-nya ada, saya lihat. Sampai nggak boleh follow saya, nggak boleh temenan sama saya di Instagram. Gitu, terornya itu begitu. Padahal udah dapat uang 4 miliar masih di DM. Kasar banget DM-nya. Nanti saya minta ya sama pelapor ya, kalau boleh saya tayangin nanti di sini di Komal ini. Jahatnya bullying dia itu parah. Lanjut. Oh, masih ada DM setelah ini. Masih masih. Makanya itu yang bikin saya itu mau nemenin itu, karena begitu kena mentalnya pelapor ini, udah mah dia dikata-katain secara pribadi, juga di DM, di binatang-binatangin sama terdakwa, dikata-katain, masih parah. Kenapa ya Kavit? Selama Kavit berteman sama dia, saya tidak bilang maaf ya host. Selama Kavit berteman sama dia, kan katakan berteman ya, karena tidak dekat-dekat banget kata Kavit. Apakah memang karakter dia seburuk itu? Karena dulu sih ya, waktu saya barengan dia itu nggak segitu buruknya. Kayaknya sekarang parah, bukan buruk lagi, parah. Dulu nggak separah ini, sekarang itu udah lebih dari buruk kayaknya. Iya ya. Menyedihkan ya. Masuk anak yang dikecewakan orang tua. Jadi seperti Kak Fit yang tadi cerita ya. Tapi biar bagaimanapun dia orang tua kita, benar gak Kak Fit? Jadi dia mau jelek kayak apa? Sekarang kan dengan media sosial. Saya nggak pernah balas. Nggak pernah. Betul. Nah saya pun mengerti apa yang Kak Fit lakukan. Maksudnya gini, nggak akan kita balas karena dia orang tua kita. Maksud saya gini loh teman-teman, please kalau ada yang mau record silakan record. Saya tidak bicara tentang kamu bela Reza Gladys, jangan lupakan. Kamu dukung NM, lupakan. Sekarang saya cuma mau bawa dalam kebenaran ya. Yang mana yang benar, yang harus kamu buat, yang kamu bukan yang kamu bela, yang kamu jalani gitu loh. Apakah benar seorang ibu bisa mempermalukan anaknya, mohon maaf, sampai setai-tainya gitu? Ini bahasa saya udah sangat jorok ya. Sampai setai-tainya tuh anak dipermalukan, anak nggak dianggap, bahkan anak dikeluarkan dari kartu keluarga. Saya bawa diri saya menjadi loli, hancur hati saya. Benar-benar hancur. Saya bilang, Tuhan kok bisa ada orang tua seperti ini? Dan saya bawa diri saya sebagai orang tua, segitu kejamnya kah saya? Sampai anak nggak ada rasa pintu maaf gitu, dibuang, dikeluarin dari kakak ya, dicabutkan dari kakak, pokoknya bahkan dipermalukan seluruh dunia, bukan seluruh Indonesia, dipermalukan. Tapi ujung-ujungnya dia merasa dirinya sebagai orang tua, dengan alasan dia orang tua, mau menyelamatkan orang tua dengan cara mempermalukan lagi anaknya. Saya cuma mau melihat, mempertunjukkan kepada semua masyarakat Indonesia khususnya kaum ibu-ibu, ayo jangan kamu lihat permasalahan hukum Reza Gladys dengan terdakwa, lebih kepada normalkah apa yang dia lakukan. Itu loh yang saya mau katakan. Normal gak nih manusia seperti ini? Sebagai seorang ibu, apakah dia normal? Sebagai seorang anak, seandainya dia pun anak, apakah dia nggak bisa normal juga? Itu sih yang saya tuh kadang, kok segininya ya orang pada bela dia atas dasar apa sih? Betul. Dan saya masih ingat banget pada saat anaknya tahu ya, banyak netizen Nggak bagus mungkin Pak. ya. Halo? Suaramu nggak bagus tuh ya. Ada kresek-kresek. Silakan Bu Ya, Putri. saya masih ingat pada saat anaknya tahu bahwa dia dikeluarin dari kakak, itu dia mencoba mengakhiri hidupnya loh. Dia kirim foto ke saya sampai histeris nangis sama dia itu, kamu jangan begitu, aku sudah nggak punya siapa-siapa lagi Bu, aku kan udah dibuang katanya dari kartu keluarga. Enggak lah ibu, kamu malah lagi marah aja.
Itu saya nenangin dia itu di sana itu bener-bener itu anak tuh kayak daun jatuh aja melayang gitu nggak tahu mau kemana. Itu yang bikin saya tuh kok setelah dia melakukan bullying terhadap anaknya sendiri, dilengkapi tuh ditutup dengan anaknya digotong-gotong itu di sini dengan segala itu ucapan dia. Semua udah pada jadi saksi ya bagaimana dia perlakukan anaknya dibuang. Makanya saya bilang ada orang tua segitu kejamnya perlakukan anak sampai setai-tainya gitu. Ya paham ya kalau kayak gitu kan udah sampai dalemannya pun dibobrok gitu. Terus dengan alasan membela anak tapi dengan cara mempermalukan anak. Dipotong. Aduh itu. Pertanyaan saya kemana ya Loli sekarang? Nah, Itu juga itu saya dia. juga bertanya. Kalau sekarang Loh. iya itu juga saya bertanya. Kalau sekarang dia merasa bahwa hubungan dia dengan anaknya itu baik-baik aja setelah terlepas dari siapalah yang ngebrainwash dari Fadela, kemana anaknya? Kenapa nggak ada di rumah dia? Loh, Bu Fitri bukannya masih berhubungan? Enggak, saya nggak bisa. Terakhir saya waktu jadi saksinya Fadel, saya titip salam sama JPU, tolong sampaikan sama Laura ya saya sayang dia gitu. Nggak Ininya tahu apa? katanya Kontak? masih di yayasan, katanya masih di yayasan di nggak tahu di mana gitu. Di Bogor apa di mana gitu. Yang pasti dia nggak di rumahnya. Oh. Dan si anak itu tuh ngomong ya di persidangan menurut lawyernya itu dia udah bosen ada di sana. Dia nggak ngapain, dia kepengen pulang. Terus kalau nggak salah hakimnya tanya, loh kenapa kamu nggak pulang, nggak tahu katanya. Saya bosen di rumah singgah. Saya juga bosen di rumah singgah nggak ngapa-ngapain. Kalau sekarang kalian netizen ngomong kasihan dia ibu yang baik, coba tolong ditanya kalau dia ibu yang baik, kasih dong pintu anaknya, bukain pintu anaknya itu, jangan di rumah singgah. Apalagi dia Itu nggak sampai ada kan? sekarang, sampai sekarang belum pernah pulang berarti. Belum pernah nggak pulang. Kasiannya. Dia waktu jadi saksi aja dianterin lagi ke rumah singgah kan? Tapi Bu Fit, Loli ini kan sekarang usianya berapa ya Bu Fit? 17, 18? Sudah 18. Berarti kan dia sudah punya pilihan hidup loh Bu Fit. Dia misalnya dia keluar dari rumah singgah atas dasar kesadarannya pribadi nih. Lalu dia mau pulang kemanapun karena kan dia sudah bisa memilih ya teman-teman lawyer ya. Kalau saya duga ya, itu anak kan anak pinter juga. Kalau dia sekarang keluar tanpa kejelasan status ibunya akan bagaimana, dia masih takut. Pasti dia masih di dalam inilah ya, dalam dalam ancaman ibunya lah boleh dibilang gitu. Tapi saya yakin banget kalau ibunya udah divonis nanti itu anak pasti kabur dari rumah singgah. Sekarang dia masih takut aja karena belum tahu kan Kayaknya harus nungguin gimana. vonis. Sebenarnya Nungguin vonis. anak seperti Loli itu Masih- kayak kalau dipendam terus langsung meledak dia, Ya, nah itu nggak bisa pintar, bener. dikekang. Bukan cuma Loli ya sebenarnya Krayon ya. Anak-anak Anak Gen Z manapun. saat ini nggak bisa dikekang-kekang apalagi dengan cara kasar itu sangat nggak Betul. bisa. Dia berontak lah gitu. Kan sudah pernah terjadi kabur waktu itu kalau nggak salah ke rumahnya Rasman kan. Dia udah pernah Ya, itu kabur sekali kan. yang pertama. Dia pasti kabur lagi. Coba Loli Udah kalau pulang ya teman-teman ya. Ya semoga Loli Loli- di sana sehat gitu. Iya, saya sih doain itu anak kuatlah, kasihan. Saya selalu bilang dia punya ibu Lima kayak terdakwa aja waktunya udah ini kan udah berat ya. Alasannya si Loli lagi direhab mental supaya balik ke asal. Emang kenapa mental? Siapa yang direhab? Yang ngerusak emaknya, ngerusak mental anaknya dia lah. Anak Ya, lagi Mr. anak-anak G. sekolah. Bang RD, Bang Maksik, mungkin semua masyarakat Indonesia pada berpikir Loli itu di rumahnya jagain adik loh Kak Fit. Kita pikir ya. Wah, belum Aku belum pikir dikasih di masuk situ. ke rumahnya. Belum dikasih masuk. Belum. Lalu pada saat sebelum dia masuk penjerong itu ada pertemuan-pertemuan itu bukannya pulang dia ya? Jadi saya itu kan akhirnya kan ada satu, saya nggak bisa sebut namanya ya. Ada salah satu istri pejabat pada saat mendampingi terdakwa ini untuk baikanlah sama anaknya.
di konten YouTube yang pertama kali mereka ketemu itu, kan di kontenin tuh yang anaknya diketemu di restoran itu, saya tahu dari ibu pejabat itu. Tahu nggak Kak, katanya pada saat ketemu itu anak dipaksa nyuruh, udah katanya bilang aja kalau kamu itu di brainwash sama Bu Fitri. Anaknya marah sama ibunya, nggak mau, saya nggak mau ngomong itu karena Bu Fitri nggak nyuruh saya begitu, kayak gitu. Sampai anaknya mau dipukul di situ, sampai ibu itu yang lihat itu, oh ternyata bener ya, ini si terdakwa ini bohong ngomongin dari mulut anaknya sendiri, ngomong katanya bahwa Ibu Fitri tuh nggak pernah nge-brainwash saya, kenapa Ami harus nyuruh saya ngomong begitu, katanya. Sampai ya, si ibu itu terus udah pukul aja tuh dia, penjarain aja sekalian sama si Fadel, malah gitu ngomong. Anaknya tetap nggak mau karena iya, karena dia nggak mau disuruh ngarang yang suruh ngomong bahwa benar katanya kalau kamu itu di brainwash sama Bu Fitri. Nggak mau, orang Ibu Fitri nggak nyuruh saya Ibu Fitri nggak nge-brainwash saya. Itu saya tahu dari orang yang ngebantu dia waktu itu, dan itu ibu aja dicaci maki sama dia pada saat dia mendarat di Mekah karena nggak bisa nolongin dia di kasus yang ini. Akhirnya kebuka tuh yang tadinya di brainwash sama dia untuk ngebenci saya, akhirnya dia nyari saya, Mr. Ji, datang ke rumah saya diantar sama Farhat Abbas, minta maaf sama saya. Saya bilangnya saya cuma nunggu aja Bu, kapan ibu kena sama dia. Iya loh Mbak, katanya. Saya terharu juga ya, padahal beliau itu ibu pejabat lah, bisa sampai datang ke rumah saya untuk saya sorry bahwa selama ini tuh dia tuh ngedenger apa kata terdakwa gitu. Ternyata nggak seperti itu terjadi di diri dia saat dia nggak bisa nolongin untuk kasus yang sekarang. Dia lagi umroh, dia baru mendarat, katanya di umroh WA dia tuh bertubi-tubi dicaci maki ibu itu karena nggak bisa nolongin dia. Ya gitu. Ya, semoga membusuk di penjara kejam, jahat-jahat. Ngeri. Jangan gitu Kak Rahel. Biarin, udahlah, biarin. Lanjutkan. Ini karmanya dia banyak, udah karma dari anaknya, dari semua yang disakitin. Bayan, ini waktunya ibu-ibu bersuara loh. Iya. Diam kamu Krayan. Saya pikir ini sekarang ini ada di rumahnya jagain dua laki-laki. Nggak ada, Mr. Ji, nggak ada. Saya mah kalau tahu itu anak ada di mana udah saya samperin, beneran. Tak, saya nggak tahu ada di mana. Saya nggak tahu. Kak, Di kemarin Vitinya sama anaknya. Sama Kemarin tuh siapa? Vitinya sama adiknya yang kecil itu, pakein baju Ya. segala. Kalau itu lagi kalau nggak salah ya, itu biasanya lagi ngambil apalah, lagi ketemu apa, ditemuin tapi tidak tinggal di dalam rumah itu. Walah. Nggak boleh. Jadi si terdakwa ini takut kalau dia itu memberikan influence buruk ke adik-adiknya itu, yang waktu itu dia ngomong sama saya. Oh, saya perhatiin nih, padahal nggak kenapa-napa. Anaknya ini nggak kenapa-napa, tapi karena mungkin si terdakwa ini udah pikir, oh ini anak nakal, oh ini, padahal kan itu energi yang ditularkan ke anaknya karena ibunya selalu berpikiran itu kan. Iya betul. Kasihan ya Loli ya. Kasihan. Saya biarpun saya masalah ya sama ibunya, saya tetap sama anaknya kasihan karena hidupnya udah berat, hidupnya dengan punya ibu kayak dia udah berat. Gimana coba masa depannya Trauma ya namanya ya. dihancurkan? Nah, trauma. Ya betul, kasihan. Jadi waktu masalah ini ya, Loli yang dialami itu, saya sampai mikir, Tuhan kalau dikasih kesempatan saya mau bertemu dengan Loli, saya mau peluk dia. Karena kebayang bagaimana seorang anak kecil begitu menghadapi, buat saya itu berat banget loh teman-teman. Berat, menurut saya itu udah berat sekali. Sementara dia nggak bisa dapetin orang yang buat bersandar. Di saat orang mau Kak Fit, bantu, itu ada yang ngetik. Kak, ada yang nanya kok bapak kandungnya nggak nyari ya tuh. Ada. Jadi gini ya yang nanya teman-teman tuh, nih ya. Kak. Saya itu pada saat rame-rame Loli dibuang di Kanada, di UK itu, saya itu mencoba berkomunikasi sama keluarga bapaknya. Saya nggak bisa sebut siapa yang saya ajak komunikasi, tetapi jawaban dari keluarga bapaknya itu,
selama ini dia berurusan dengan terdakwa ini udah menciptakan ketraumaan sendiri buat keluarga besarnya. Dia bukan nggak sayang dan bukan nggak mau merangkul Loli ini datang ke rumah kakeknya, neneknya dan tante-tantenya. Mereka tuh nggak mau berurusan dan takut salah. Bisa dimengerti gitu loh. Bukannya nggak sayang bapaknya ini, tapi dia tuh nggak tahu mau memulainya bagaimana. Kalaupun ikut campur dengan urusan itu, dengan urusan mereka itu. Takut malah merekanya itu kan orang Jepang kan, beda budaya sama kita kan. Kayaknya takut aja gitu. Jadi ya setelah saya pikir-pikir ya saya juga bisa mengerti ya. Kalau bapaknya juga punya rasa takut, bahkan keluarga besarnya itu bilang nanti aja nunggu kalau memang anaknya sudah dewasa mau pulang ke sini silahkan gitu. Tapi kalau sekarang harus ribut sama ibunya, mereka nggak punya tenaga, nggak punya Males. keberanian juga dengan netizen ini. Oh itu Loli bapaknya Jepang ya? Orang Jepang, iya. Loh, ini dan Tris pertanyaanmu kok sama dengan saya dan Tris. Aku tidak banyak tahu karena saya tidak mengidolakan, saya tidak memahami siapa itu. Jadi kalau teman-teman bilang Mr. Z benci, enggak, wah, aku nggak kenal. Enggak, ini ya kita cerita ini masalah. Nah, ini makanya saya buktikan bahwa saya tidak kenal. Gitu. Semua pengakuan Loli ada direkam di Rasmana. Iya nih, pada saat itu tuh ya. Saya juga punya rekaman pada saat dia kabur ke rumahnya Rasman ini. Kan dibawa tuh ke kantor polisi. Dibawa ke Polres Jaksel ya. Jadi Loli itu minta ke penyidik-penyidik, boleh nggak Loli telepon Bu Fitri gitu. Nah, nggak ada yang ngasih kan, penyidik nggak berani. Nah, pada saat ada Rasman di situ, itu telepon Rasman nelpon saya di video call, itu anak nggak ngomong apa-apa, cuma nangis aja. Ibu tolong Loli, itu saya kejer, saya nangis. Kasihan, ya Kejer saya Allah. nangis, Loli ibu nggak bisa apa-apa, Loli yang kuat ya. Dia cuma ngeliatin mukanya, dia nangis itu, ibu tolongin Loli, ibu nggak bisa nolong, saya bilang gitu. Setelah saya tuh dibully se-Indonesia lah, udah bisa dibilang se-Indonesia karena si terdakwa ini nuduh saya nge-brainwash anaknya. Anaknya begitu ada di kantor polisi, orang yang pertama dihubungin itu saya. Rasman tuh sampai video call saya. Dia nggak ngomong apa-apa, saya kalau ingetin saya sedih ya. Dia nangis aja, ada 15 menit saya diam aja, saya cuma ngomong, Loli kamu kuat, kamu tolongin Loli, ibu tolongin, saya nggak bisa apa-apa, saya bilang. Kasihan. Itu dia disuruh ngarang untuk ngomongin saya ngebully dia. Ya apa, saya brainwash dia, nggak akan maaf. Saya nggak begitu. Saya ngotin dia terus. Itu yang bikin saya tuh benci sama terdakwa itu. Anaknya kasihan. Sebenarnya sih Kak Fit bukan benci ya, lebih kepada kecewa ya. Karena kok ada manusia seperti ini gitu kali ya Kak Fit. Iya. Tapi di media-media dia selalu bilang hubungannya baik ya dengan papanya Loli ya. Dia mah kan gitu aja ngomongnya, faktanya kan enggak. Iya, tapi saya juga curiga bahwasanya kok satu pun dari keluarga bapaknya nggak ada yang mau membela dia. Jadi saya mikirnya memang troublemakernya ya dari dia. Dari dahulu memang udah troublemaker berarti. Maksudnya orang nggak berani urusan dengan dia, bukan pengecut, lebih kepada aduh udahlah daripada ribut besar gitu kali ya, daripada urusannya panjang, kira-kira gitu kali ya. Iya. Dari Sekarang saya mau bicara dari kacamata hukum nih. Kita tanya Bang Maksi. Bang, kira-kira ini butuh waktu berapa kali sidang lagi untuk memenuhi unsur lalu adanya putusan, kira-kira berapa lama lagi Bang normalnya ya? Kan saksi-saksi sudah disampaikan gitu. Baik. Paling biasanya ya kita pengalaman paling itu kan soalnya ini baru dua agenda keterangan saksi dan keterangan ahli. Ya Bang Os ya. Ya, Jadi tadi Bang Os sudah hitung kan? Jadi kita masih ada keterangan kan udah tahu sama kan, surat, kemudian petunjuk, bukti terakhir. Lalu nanti ada namanya tuntutan. Kalau nggak salah Os hitung berapa Os tadi Os?
Bang Hos. Ya, Bang Hos hitung tadi berapa total? Kalau kan ini kan waktunya ngejar waktu dia ini kan masa itu kan. saya perkirakan masih 5 kali karena ada ahli, ada saksi, kemudian ada tuntutan, terdakwa, ada tuntutan, terus pledoi. Ya, Doi baru dia duplik replik. ya. Kalau ada itu, Ya. saya pikir kalau mau sampai Kita ambil Ini normal, ya, lima. kita hitung Iya. normatif aja, normatif. Normatif Iya. 5 kali lagi ya. 5 kali. Kalau tidak mempersulit yang menunda-nunda itu ya pokoknya dalam sebulan atau tidak sampai, kalau misalnya 1 minggu 2 kali kan hakim sudah bilang 1 minggu 2 kali kan, cepat itu. Terakhir dia itu masa itu ya, Hos, Hah? masa tahanan. Aduh, tanggal berapa ya? Pokoknya Artinya mepet ya, makanya mau dibikin jadwalnya dibikin 17 gitu ya. Bang Waksi, infonya katanya 17 tanggal keramatnya. 17, berarti benar. Berarti mau kalau 5 kali Hos seminggu 2 kali, berarti cuman 2 minggu setengah. bisa itu, bisa. Kan 5. Bisa. Iya. Oke, berarti cukup ya. Ya kalau lancar, tidak ada penundaan lagi ini. Yang penting Lima tidak ya? ada demo lah. Ya, iya, normatif lah ya itu Mbak Lidi ya. Normatif. Paling Sabar yang ya, bisa- sabar. Tapi kalau dimaksimalkan ya hari terakhir itu sudah misalnya tanggal 17 ya tanggal 17 juga vonis. Ya. Bang Maksi, semisalkan kan ini kan ngakuannya kan sakit gitu kan, di medical check up ternyata misalkan kalau ternyata nggak sakit, itu bisa langsung lanjut sidang di minggu ini apa gimana? Apa tetap nunggu Kamis depan gitu? Oke. Itu kan sudah diutarakan. Itu kan sudah disampaikan tadi sama hakimnya. Berarti Kita tetap- akan tunggu sampai tanggal 11. Itu kan sudah dibuktikan tadi. Enggak, tak kira kalau ternyata tidak terbukti sakit, kira bisa merubah itu. Berarti tetap Kalau di tidak- minggu depan ya, sakit nggak sakit. Ya. Ya. Hmm. Ada reschedule-nya. Tanggal 11 itu masih saksi yang ini tadi. Masih Bang JP. Karyo. ahli. Bang Krayon gini, kalau saksi ataupun terdakwa tidak hadir, dia harus menunjukkan bukti yang sah, artinya bukti yang contoh sakit. Itu KUHAP. KUHAP. Mau dia siapapun yang sudah terlibat di situ, dia harus menunjukkan bukti yang sah, termasuk surat dokter. Ya kan, kalau dia sakit. Kalau dia nggak sakit, dia mungkin ada kepentingan kenegaraan. Jadi harus ada bukti yang sah, itu KUHAP itu. Kalau itu nggak ada, berarti melanggar Kena sanksi berarti, misalkan. melanggar hukum acara. Kan lagi di bulan kemarin tuh, yang waktu lanjut sidang, nangis lanjut sidang, kan dibacakan sama JPU, dia nggak mau diperiksa gitu kan. Pada akhirnya kan dia nggak sakit juga, itu juga udah melanggar di situ ya. Pasti majelis hakim akan mendesak, dia minta pasti itu. Itu jelas, itu karena itu hukum acara, undang-undang, bukan hakim yang punya mau, nggak boleh. Makanya kalau nggak hadir, dia harus buktikan, bilang bukti yang sah, dia tunjukkan. Kalau Iya, sakit paham. tadi harus ada surat dokter yang otentik ya, bukan dibuat-buat. Dia akan cross check ke dokter. Iya paham. Nah, gitu. Atau ada acara kenegaraan atau keluar negeri tapi dalam rangka acara kenegaraan, itu harus juga dibuktikan secara sah. Gitu. Sebenarnya penyakit apa sih yang bisa urgent, apa sih
kriteria gitu yang bisa benar-benar bisa memberhentikan, apa sih, bukan memberhentikan ya, menunda persidangan gitu. Kalau dokter memang mengeluarkan, kan dokter juga nggak sembarang mengeluarkan surat dokter sebetulnya ya, nggak boleh disebarang juga. Untuk sekarang ini, kecuali dulu. Iya betul. Udah nggak seperti dulu. Sekarang ini dokter juga sebetulnya nggak sembarang. Kalaupun ada dokter yang berani mengeluarkan, berarti dokter nakal itu. Cari masalah, apalagi ini lagi Cari kasus masalah. ini, kasus ini kan cukup serius di sorot publik. Tapi satu hal saya mau sampaikan ke Mbak Fitri, Mbak Fit. Paling Iya, tidak, iya. paling tidak begini kan saya bilang tadi, segala sesuatu maka bukti itulah yang akan berpihak kepada Mbak Fitri. Iya. Kan ada kalimat bilang kebenaran itu akan muncul secara alami, dia akan mencari jalan keluar sendiri. Nah inilah fakta yang ada kan, akhirnya apa? Yang tadi mereka rencana jahat untuk memenjarakan Mbak Fitri, tapi ternyata sekarang sampai di penjara kan gitu. Itu fakta, bukti. Iya. Jadi biarlah bukti fakta ini atau kebenaran ini muncul dengan sendiri. Katakanlah saya 1000 kata tadi atau 1.000.000 kata pendukung, abaikan saja. Tapi faktanya kan ada, buktinya ada. Apalagi Iya, nanti, apalagi nanti kalau sampai divonis ya. Saya sih, Iya. saya suka katakan saya tidak mendahului hakim karena offside saya. Kalau terbukti nanti, itulah kebenaran sesungguhnya nanti, gitu loh. Lebih sempurna. Demikian. Iya Bang. Iya saya juga dikasih tahu sama Yoke ya. Dia nanti kalau punya kesempatan dia akan menceritakan siapa-siapa saja orang yang suruh ngedoxing saya, termasuk si terdakwa ini gitu. Ya saya bilang ya itu kalau untuk meringankan apa beban hati kamu bahwa kamu ini ngedoxing saya ada yang nyuruh-nyuruh, ya silahkan aja nanti diutarakan di persidangan, karena itu akan saya bawa ke persidangan juga kan. Bagaimana saya didoxing selama 5 tahun apa saja. Ya kalau misalnya dia mau ngomong apa adanya, silahkan aja nanti ngomong di pengadilan, saya bilang gitu. Ya kan dia mau bilang bahwa dia itu disuruh-suruh juga. Nah, itu salah satu contoh kan sebenarnya tadi. Dia akan secara alami kan. Iya. Yang tadinya dia berseberangan dengan Mbak Fitri karena didoktrin oleh si terdakwa, ada sekarang coba lihat. Jadi akan muncul secara alami. Itu aja sebetulnya poinnya. Dan para netizen pun ini tadi 1.000 kata 1.000.000 kata yang membuli, yang notabene mereka hanya menggunakan ego emosional ya. Kemudian mereka membangun asumsi yang notabene itu asumsi tidak ada fakta dan bukti. Itu akan dengan sendirinya akan apa ya, kalau saya bilang itu akan terjawab lah mereka ini. Kan sudah mulai terjawab sekarang ini. Termasuk contoh yang komal-komal ini, komal-komal yang sebelah. Akhirnya semua sudah mulai muncul kan, bingung mereka yang tadi mereka mengatakan wah penangguhan penahanan, tapi faktanya beda. Itu kan jawaban semua itu. Jujur aja. Bayangkan saya yang sering kasih edukasi, saya jujur aja saya mau katakan, Bang Mr. Jiro tahu siapa saya lah. Saya sering edukasi yang notabene murni saya memberikan narasi hukum ya, penjelasan hukum. Ketika saya sudah ini ke Mr. G, jadi saya otomatis mereka negatif. Tapi saya nggak peduli. Bagi saya menyampaikan kebenaran. Sama seperti tadi, Mbak Fitri dengan NM saya nggak peduli. Tapi paling tidak ada kebenaran, ada bukti-bukti yang Mbak Fitri pegang. Itulah yang akan mengalahkan mereka. Gitu. Terima kasih. Demikian. Bang RD, tidur Bang RD. Siap, Bos, mendengarkan. Mendengarkan ya. Jadi kalau saya sampaikan ini sengaja saya berikan untuk Mbak Fitri untuk memberikan apa namanya unek-uneknya keluarkan semua, karena selama ini Mbak Fitri kan diam. Netizen kan masih selalu ini apa namanya buzzernya itu. Makanya saya berikan ruang untuk Mbak Fitri. Apalagi buzzer selalu ada di bawah biar ternyata begitu, biar sadar dan bertaubat begitu, Bang RD. Iya, iya Mudah-mudahan nanti ya. saya mohon izin karena kan banyak sekali
dari 2 hari ini saya berkonflik dengan mereka, akhirnya mereka Ya. terpecah dua. Ya kan, ada sebagian yang memang selalu bertanya tentang Kak Fitri. Nanti saya mohon izin yang baik-baiknya ya, saya izin buat Piti ya. Di saya biar saya nggak bisa menjelaskan Bang. satu persatu. Boleh. Kalau perlu bukti chattingan saya dengan anaknya boleh. Karena saya udah nggak Kak bisa Fit, lagi please. juga dia. Itu. Ini saja, Ungkap semuanya Kak Fit. Ungkap semua Kak Fit, please. ini Ungkap. saja teman ya, ini saja video ini sudah direkam sama teman-teman saya di sana itu, dan pasti tayang. Ini pasti tayang. Judulnya nanti Fitri Salhuteru jelaskan tentang masa lalu. Pasti gitu. Ayo teman-teman silahkan buat judulnya yang bagus-bagus ya. Nih, kalau Bang Os, izin Bang. ya Kalau Bang Os bilang mereka rekam ini, justru yang paling utama nanti kemungkinan saya dan Belau. Karena jujur, saya di sana, jujur saya salah satu yang di nomor satu kan untuk menjelaskan tentang persoalan ini. Bang Erel tahu? iya, bukan ini yang rekam, bukan mereka-mereka yang rekam, ini media televisi ada di sini. Ada di Oh, sini. saya pikir Komar sebelah kan pernah juga ngintip rekam. Enggak. Komal 11 sudah di ini. Enggak. Sebetulnya Bang ya, Zee, tadi Mr. pas Zee saya ya. keliling. Sebetulnya kalau kita mau, karena ini masalah anak remaja ya, sebetulnya persidangan Fadel itu yang harusnya kita bahas. Cuman saya nggak mau karena ini masalah anak-anak ya. Kasihan juga kalau dibahas. Ya, Kasihan loh. ya, ya. Saya nggak membenarkan Fadel, tapi dengan tuntutan 12 tahun itu menurut saya sih nggak gitu ya. Karena fakta persidangannya saya tahu juga nggak begitu gitu loh. Bahkan Laura juga pada saat bersaksi kan mengatakan yang benar-benar terjadi itu harusnya Fadel sih nggak dituntut segitu ya, harusnya. Betul. Tentang aborsi dan lain-lain itu harusnya, cuman saya nggak mau bahas karena kasihan Lolinya. Ya, Ya. kasihan Kak. Jadi Karena ada itu. jadi gini Anak Bang di bawah Os. umur nggak boleh dibahas di publik. Nah, Iya. jadi saya tuh gini kan, mereka itu kan terbawa. Saya juga nggak ngerti sih bicara-bicara yang apa. Saya malah berpikir lah intinya bahwa terdorong sama teman-teman kan. Kalau saya kemarin bertanya ke Kak Fitri mengedepankan kepatsunan. Jadi jadi ada dua ini Pak. Ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, mereka itu kemiut kah saya? Nyala kok. Enggak, lanjut. Lanjut. Oke, saya lanjutin ya. Kelompok yang pertama, saya ingin memperlakukan Kak Fitri itu dengan menyerang berbahasa metafora yang seperti kita pernah dengar gitu kan, ayam tanpa kepala. Itu keinginan kelompok yang pertama. Tetapi kalau kelompok-kelompok yang lain itu, Bang Ede coba tanyain gitu loh, kenapa sih Kak Fitri itu gini kan gitu. Nah, saya sebetulnya nggak berani karena apa? Dalam konteks saya nggak mau urusan pribadi gitu kan. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya harus bertanya nih, meskipun saya juga memohon maaf dulu nih, tapi alhamdulillah Ya, bagus Fitri menyambut menyambut dengan baik kan gitu. Akhirnya saya sudah paham, oh ya, karena gini, host sama Mr. Blend sama Bang Maxi coba analisa, saya benar atau tidak. Kalau saya melihat orang marah, kalau orang kayak Kak Fitri lah gitu kan, kalau orang yang kontra pasti balik membuli ya kan, bilang nepos lah, bilang apa segala macam gitu kan. Justru kalau saya berpandangan lain, kalau saya melihat orang seperti Kak Fitri, ini orang kasihan, saya bilang. Mohon maaf ya Kak ya. Kenapa saya bilang kasihan? Orang ini butuh keadilan dalam hidupnya. Makanya dengan pertanyaan saya tadi, mudah-mudahan bisa menjadi nilai pembanding ketika publik itu tahu, oh iya nih Bang Edelo telah berhasil menanyakan ini ke Kak Fitri yang secara langsung sebagai amanah, dan ternyata hari ini saya jujur mendengarkan sampai akhir. Oh gini ya permasalahannya. Jadi teman-teman kalau lihat orang marah, kita tuh jangan langsung menjudgment orang itu, karena orang itu butuh keadilan gitu kan. Apa sih harusnya kasihan.
ditanya baik-baik, diganding, oh ternyata sumber marahnya begini. Itulah fungsi menjadi seorang sahabat, walaupun kita nggak kenal, kita sebagai bernegara juga satu nusa satu bangsa, kita bisa bisa sama-sama meringankan, karena kita juga kan hidup di tanah yang memang judulnya berkeadilan. Kalau orang Islam itu bilang itu innallaha ya'murukum bil adl kan gitu. Hei, RDLO berlakulah menjadi seseorang yang adil gitu. Karena makanya di sini tuh saya ingin menemukan aja keadilannya begini. Oh, kemarin mohon maaf Kak Fitri, saya juga sempat sudon ya. Ini orang kok kenapa ya? Tapi saya beda dengan yang lain. Saya pikirkan, saya renungkan, akhirnya saya bertanya. Setelah ada jawabannya, lega hati saya. Dan mungkin dari diskusi ini kan Kak Fitri juga kan tadi sudah saya bawa ke alur di mana Kak Fitri, kalau Kak Nikita Mirjani ini sosok yang lebih baik dari segala macam, itu kan hak Kak Fitri mau menyampaikan seperti apa jawabannya. Tapi yang jelas minimal saya tahu loh bahwa kalian itu dulu pernah menjadi saudara, pernah dekat, pernah saling membantu dan ditolong ya. Kalau saya udah tahu sepil-sepil kecilnya, ya gimana Bang RDLO, orang itu orang udah baik tapi dianjing-anjingin, itu bahasanya kan mereka tuh barbar menyampaikan kepada saya. Tapi setelah saya tahu ceritanya dari mulai konflik anaknya, apalagi Kak Fitri punya bukti bahwa seorang ibu harus memberikan apa ya, fakta bahwa aduh benar-benar itu saya nggak mau ngomong deh. Iya, nggak bisa, karena coba deh, apa sekarang kalau mereka itu berpikir apa sebabnya saya sampai menjauh dari dia, itu nggak ada. Saya nggak pernah ribut apa-apa selain masalah anak. Memang saya menjauh, tapi kan dari mereka itu seolah-olah si terdakwa yang menjauhi saya. Bukan begitu. Saya bukannya mau kayak anak kecil, oh siapa yang musuhin lo, gua atau lo, bukan gitu. Saya nggak pernah merasa itu, tapi saya itu memberikan ruang dan waktu buat si terdakwa itu baikan sama anaknya. Kalau sudah bisa memperbaiki hubungan dia sama anaknya, nanti kita berteman lagi. Karena saya ada di hidup terdakwa ini untuk kepentingan dia ada buat anak-anaknya. Kok dia malah nyerang anaknya itu? Jadi kalau si mereka itu selalu ngomong kan, oh yang udah nggak ditemenin, oh yang dibuang, oh yang ini, aduh saya geli sendiri gitu loh. Kok bisa ada kata-kata itu dari orang yang, mohon maaf ya, emang saya keberatan gitu kalau misalnya dibuang sama dia, ya nggak kalau itu pikiran mereka. Tapi mereka harus tahu kebenarannya itu apa. Saya menjauh dari dia itu karena apa? Ya karena anaknya. Oke, siap. Saya Tadi saya ribut nggak gara-gara nggak pernah. Saya coba cari jejak digitalnya. Saya ribut sama si terdakwa ini apa masalahnya? Nggak pernah nemu kan? Tiba-tiba dia menggila nyerang saya itu karena apa? Karena saya nggak mau deket dia lagi. ini Nah, seru kenapa dia nyerang sama saya ini? Saya baru tahu sebelum kejadian skincare ini. Saya kan dikata-katain dulu sama dia. Itulah yang dipakai dia itu ke orang-orang skincare. Itu lihat Kak Fitri aja gua sikat, apalagi Laura doang gitu. Begitu saya ngelawan, nah orang-orang yang dihajar sama dia protes sama saya, kakak kenapa sih ngelawan dia baru sekarang setelah kita begini loh. Saya kan nggak punya pikiran bahwa dia ini akan mempergunakan itu untuk tambah menakut-nakuti mereka yang jadi korban pemerasan ini kan. Jadi tambah takut lah orang-orang itu. Ya kita kan takut katanya, Kak Fitri aja digituin sama dia, apalagi kita gitu. Ya saya juga sempat minta maaf sama mereka, ya sudah sorry kalau saya telat nyikat si terdakwa, ngebales, kita bilang gitu. Mungkin kalau dari awal Kak Fitri lawan kita tuh nggak takut, kata dia gitu. Karena Kak Fitri aja diem aja, apalagi kita gitu ya. Saya juga sempat nyesel sih kenapa saya nggak lawan dari awal gitu, sampai ada korban-korban begini. Oke, siap host. Fitri Ini orang baik, perlu host, penting host di dalam berargumentasi hukum kita kembali ke fakta persidangan, tapi diselingi dengan motivasi-motivasi seperti ini gitu kan. Ini ada Mr. Blend. Tadi saya diskusi belum selesai ya terkait 4M dan endorse, lagi asik tuh, cuman keburu saya yasinan. Tapi saya besok juga barusan saya ngomongin ini ya. Saya nggak mau ngomong fans RDLO lah, yang selama ini bersama-sama saya, yang dekat gitu kan. Bang, besok aja ada satu pertanyaan lagi buat Kak Fitri gitu kan, yang bobotnya sama dengan ini. Ya nggak apa-apa, yang penting netizen itu pingin tahu, menyampaikan langsung nggak bisa, tapi nanti saya akan filter dulu kira-kira positif nggak. Kalau ini kan
Mbak Kapitri itu bukan bukan lagi sembarang menggiring opini ya kan, bahwa dia itu menjelaskan kepada publik, punya buktinya, dan bahkan ya masuk akal juga. Nggak mungkin lah seorang Kapitri menyampaikan di ruang publik seperti ini hal-hal yang belum terukur sama dia kan gitu. Kan kata audien di sini kan ini ruangan akal sehat kan, makanya kita harus sehat begitu, Mr. Iya, Host. iya, Bang Erdelau. Sekarang faktanya adalah anaknya sudah bebas. Kalau dari mulut anaknya mengamini apa kata ibunya, baru kalian semua netizen bully saya, tapi berdasarkan fakta ya. Mana tuh chattingan yang saya itu nge-brainwash. Sampai sekarang anaknya udah bebas, nggak ada dia memberikan keterangan bahwa memang saya ini nge-brainwash dia untuk ngebenci ibunya. Itu aja, saya tunggu itu kok. Saya sampai kapanpun saya tunggu. Sampai Laura ngomong, apakah benar saya nge-brainwash dia atau enggak untuk ngebenci ibunya. Saya tunggu. Gitu, lanjut. Mr. House. Oke, ada tamu kita ini, ada Mr. Blind. Mr. Blind, selamat malam, pagi, siang, sore. Pagi semuanya. Saya tuh dari tadi keliling-keliling sampai saya buka komal sendiri. Saya tuh punya kegelisahan dan kegundahan ini, Mr. Z. Nah, gimana tuh? Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa bantu saya ya jawab. Ada sebuah misteri hari ini di persidangan itu, yang saya sampai sekarang belum ketemu jawabannya. Saya sudah mencoba mencari jawabannya, tanya sana tanya sini, tapi belum ketemu. Tapi mungkin teman-teman mudah-mudahan bisa bantu misteri ini, yaitu ada apa dengan Mail? Kenapa dia mencret tapi pakai koyonya di kepala? Udah serius kedengerin. Astagfirullah. Saya nggak ketemu jawabannya. Itu saya cari-cari. Apakah ini elit global? Apakah ini karena konspirasi Interpol? Saya juga nggak ngerti. Saya udah serius dengerin Mr. loh. Blind tadi udah ngantuk loh. Bang. Suaramu. Cepet Iya, aku juga gitu. Udah mau ngantuk. Saya belum lihat, coba saya lihat deh. Mana sih koyo di kepala? Ada di mana beritanya? Iya. Mencretnya di otaknya berarti Mr. Blind. Saya coba menjawab kegelisahannya Mr. Blend. Teman-teman, jangan multitafsir. Kan kalau terlihat sama Mr. Blend itu kan sesuatu hal yang unlogic ya. Sakitnya di sini, obatnya di sini. Nah, saya mau jujur sama Mr. Blend, mudah-mudahan kata-kata saya nggak jorok ya. Jadi gini Mr. Blend, saya itu kan hobi pedas ya kan. Saya mengkonsumsi pedas itu kan ada ketergantungan. Kalau saya pusing, stres kan memang cabai itu ternyata dosis vitamin saya paling tinggi ya. Saya pernah memakan dosis paling tinggi. Akhirnya saya memang mohon maaf ya, ketika saya buang air besar itu memang sudah habis dengan segala sesuatu yang ada dalam perut saya. Akhirnya sakit kan gitu. Jadi lubang anus itu sakit gitu kan. Nah, karena sakit itu sudah bingung dengan cara apa gitu kan. Saya memikirkan obat itu tidak bisa. Karena apa? Bayangin teman-teman, kalau teman-teman memakan cabai, tiba-tiba rasa panasnya itu kan sampai meleleh ya di bibir kita kan gitu. Ini melelehnya di bawah gitu. Nah, yang saya bayangin itu, kenapa saya jadi pusing? Karena pusing saya nggak tahu bagaimana cara obatnya. Nah, semakin saya pingin mencari obatnya, semakin saya pusing. Saya pernah Mr. Blend, saya waktu itu kepala saya pusing, saya pasang salon pas ya waktu itu namanya ya. Pernah saya kayak gitu? Apa mungkin seperti itu? Iya, kalau saya sih, kalau dalam hal-hal seperti gitu kan seharusnya bisa dijelaskan Bang ya. Cuman ini kan karena Mail hadir pada saat itu kan lewat Zoom ya. Saya jadi curiganya ini adalah kode ya, atau sandi-sandi intelijen yang dikirimkan oleh Mail sengaja gitu sama elit global ini. Karena saya khawatirnya ya ada info-info Saya masih A1 nyari muka baru. Mail pakai koyo, belum nemu. Tunggu ya, saya cari dulu jadi. Dikasih PR. Anu, namanya Mr. Blind. Siap, Mr. C. Itu kan sudah kesepakatan, tapi karena bingung ini yang sakit yang mana, maka dua-duanya
Makanya itu saya takutnya itu mungkin ini bahkan di awal penampilannya itu pakai masker, Mas. Aduh, jadi yang mana sebenarnya yang sakit itu? makanya itu saya khawatirnya ini pesan-pesan yang dikirimkan ya kan merupakan sandi-sandi tertentu, kode-kode rahasia untuk elit-elit global ini untuk nanti menciptakan lagi pertemuan-pertemuan dengan Interpol ya kan sehingga ada info-info A1 lagi. Saya jadi mengingat-ingat, Ben, saya mau ngomong apa nih sama Miss Lebrin nih? Ini gara-gara si Maya jadi konslet, saya jadi lupa pertanyaan saya. Aduh, pusing saya. Tolong Ya Kak Fitri, ini Kak yang Fitri kan jadi pertanyaannya, Interpolnya itu kemana? Ini saya lagi lihat Mail dulu, belum nemu. Mr. Z, host, sebelum saya akhiri, saya udah sampai di tempat tidur. Saya mau menambahi dari statementnya Bang Erdelo ya. Tadi Bang Erdelo kan bilangnya gini, kita lupakan sebentar ya tentang koyo ya teman-teman. Bang Erdelo bilang gini, saya sebelum kenal Kak Fitri, saya sempat berpikir ini perempuan ini maunya apa, kira-kira gitu ya Bang Erdelo tadi ya bahasanya ya, lebih kepada karena dia kenal ya. Maksudnya gini, karena kenapa ini kok dia ngomong terus, pasti pemikirannya untuk orang awam seperti itu. Maksud saya gini loh Bang Erdelo, berarti saya menempatkan semua para netizen kiranya mungkin berpikir tidak mengenal Kak Fitri, lalu tidak melihat jejak digital yang kemarin, sehingga orang berpikir ini perempuan kok ngomong dulu cari panggung dan lain sebagainya, hal-hal yang negatif ya. Lalu mereka melihatnya Nikita Mirzani adalah ibu tunggal dengan 3 anak, nggak ada bapaknya, orang hebat, membesarkan ini, lalu artis, lalu superstar, dan jadi kan ngelihatnya di situ ya. Tetapi akhirnya Bang RD setelah bisa ngobrol sama Kak Fitri langsung, ini saya juga kaget ya Kak Fitri beberapa kali, wah ini Kak Fitri beberapa kali ikut live, dalam arti seperti yang Kak Fit bilang, sampaikan bahwa saya itu ngelayanin orang ini, jadi saya merendahkan diri saya. Sebenarnya benar kata Kak Fitri, karena Kak Fitri itu dengan caranya yang elegan, dia tidak ngebales ya, karena sebenarnya gini, kalau Kak Fitri tadi bilang saya nyesel juga sih kenapa saya baru lakukan itu, karena memang jiwanya Kak Fitri itu orang baik, satu, dan kedua sebenarnya tidak level dengan dia gitu loh, sehingga yang paling benar adalah apa yang Kak Fitri lakukan saat kita dizolimi, kita berusaha untuk mengklarifikasi kanan dan kiri, sebenarnya malah kita capek kan Kak Fit. Betul. Udahlah nanti juga waktu akan menjawab kebenaran itu. Pasti Kak Fitri kan pemikirannya seperti itu. Tetapi ternyata orang ini memang sudah waktunya gitu loh Kak. Oke, saya lupa ya teman-teman sebelumnya. Jadi saya pernah dulu melawan Nikita Mirzani teman-teman. Saya pegang sebagai kuasa hukumnya Ibu Elsa Sharif. Waktu kasus yang suaminya itulah Kak Fit, yang Sukra itu, iya. Itu memang saya tuh kagetnya gini Kak Fit, tadi kan Kak Fit ada menyinggung tentang waktu ada laporan ke polisi, polisi juga terkesan ya udahlah diam aja gitu ya, karena takut orang ini berulah. Jadi kesannya tuh memang dia tuh tinggi banget jabatan dari polisi sekalipun. Bayangin teman-teman, waktu kami melaporkan dia dan dia juga ikut datang, dan karena akhirnya Bu Elsa harus masuk ke dalam penyidikan, dan itu kaget kita karena belum adanya BAP tapi langsung penyidikan. Itu kalau nggak salah tahun 2020. Iya saya tahu itu karena saya awal-awal berteman sama dia. Ya saya minta maaf juga itu sama Bu Elsa. Karena saya kan belum tahu ceritanya gimana. Ya saya tahu itu. Ya kenapa seorang Elsa kok kami ya, kebetulan saya kan ada di bawah GAS ya. GAS itu Gerakan Advokat dan Kuasa Hukum. Nah jadi gini teman-teman, bayangin di depan Polres dia bisa teriak loh Kak, neriakin kami kan. Waktu itu kebetulan yang kita bawa Bu Elsa nggak kita bawa, tapi neriakin kita gas bool kayak gitu loh. Maksud kita gini, ini orang tapi nggak ada saya kan? Nggak ada, kakak nggak ada. Waktu itu dia ditemenin sama asisten-asistennya. Terus juga belum lagi waktu si Isa Zega ya, kan dia juga jadi saksi nih. Isa Zega datang lalu diteriakin, dan dia neriakinnya dari room penyidik loh teman-teman. Bayangin. Itu saya nggak ada juga, saya dengar itu.
kok bisa gitu ya, maksud saya gini, sehingga apa yang dia lakukan, dia berpikir dengan kondisi dia saat ini, dia bisa menyetir semua tuh ya, nyetirin para teman-teman yang ada di kepolisian gitu ya. Aku berpikir dan melihatnya seperti itu, saking Enggak sih Mbak, merasa diri sebetulnya. Ini powerless. aku mumpung kita, oh aku baru paham nih, Mbak dulu yang timnya Bu Elsa ya. Iya, Nah iya, pada saat itu memang eh, ya saya salah juga sih ya. Pada saat itu kan emang dia menceritakan ke saya itu bahwa anaknya itu mau diambil sama si Ukra. Nah, betul. saya waktu itu meluruskan sebetulnya dia kan sudah jadi tersangka tuh di Polda kalau nggak salah atas penelantaran apa-apalah sama Ukra dituduhin. Tapi kan saya begitu dia datang ke saya lihat dia tuh pinter banget berakting di depan saya kalau dia itu bener-bener ngurus anaknya pada saat itu. Akhirnya saya temenin tuh ke Polda, saya datengin ke penyidik dan lain-lain. Saya kasih tahu kok bisa seorang ibu ini ditersangkakan, kok bisa anaknya mau diambil. Loh dia ini ngelahirin sendiri, ngurus sendiri. Itulah yang menjadi pertimbangan akhirnya tuh kasusnya dilandaikan saat itu. Saat itu ya. Nah, begitu setiap kali ada laporan yang dikedepankan yaitu memang yang saya tahu saat itu karena saya memang baru kenal sama dia ya dia itu single parent yang harus ngehidupin anak-anaknya gitu. Itu sih tapi eh, kalau orang tanya setahu apa saya juga nggak terlalu tahu. Saya nggak 1 kali 24 jam kan deket dia gitu. Nah, pada saat dia bercerai dengan si Anthony itu saya baru tahu semua cerita keadaan di rumah itu justru dari Anthony itu. Makanya pada saat dia punya masalah ini saya pernah ngomong sama Bu Elsa baru-baru ini, Ibu, si terdakwa ini kan udah dalam masalah. Kalau misalnya mau si Ukra ini memang mau menyelamatkan anaknya ya harusnya berjuang lagi lah. Kalau sekarang saya setuju karena kan daripada nggak ada yang ngurus sama pembantu di sana ya lebih baik sama bapaknya kan gitu loh Mbak. Karena Iya, saya iya. tahu sesuatu yang sebetulnya saya kecolongan gitu. Kalau dia tuh nggak baik-baik amat sama anaknya yang nomor 2 pun gitu. Karena katanya Iya. kalau marah itu ya kalau mukul itu ya mukul beneran kayak ke orang dewasa. Itu katanya ya kata mantan suaminya itu diceritain semua. Kalau Kak Fitri mau tahu begini-begini saya kan kaget juga ya. Jadi saya punya kesimpulan kenapa kalau anaknya yang nomor 2 itu kalau main sama orang itu kayak orang ketakutan gitu. Nah baru kejawab itu setelah saya tahu dari Tony. Kenapa kalau di rumah saya itu dia itu kalau contoh kecil nih maaf ya. Kalau di saya kan boleh apa aja makanan sehat boleh selama itu sehat. Jadi saya tuh baru tahu kalau dia makan sama anak saya itu dia tuh berhenti makan itu sampai dia itu mau muntah. Ternyata kalau di rumahnya itu selalu diralang ini itu gitu. Itu contoh kecil ya. Ya mungkin tekanan-tekanan di rumah itu ada ke anak-anaknya sendiri. Ya itu juga dilakukan dan terbuka di mata masyarakat itu dia ngelakukan itu juga sama Loli kan. Jadi kalau kalian berpikir dia ibu yang baik mungkin iya secara materi ya iya gitu. Tapi Iya, kita betul. sebagai ibu itu tidak cukup dengan apa maunya anak diikutin. Bukan itu yang paling penting kan kasih sayang dan gimana kita eh, merangkul ya anak kita kalau salah nggak dengan kekerasan gitu-gitu sih Mbak. Saya baru Iya, tahu iya. juga setelah dia bercerai sama Anthony. Iya, saya ingat kayaknya dari situ ya, ya Kak ya. Nah, Mm-mm. saya menjadi kuasa hukumnya Bu Elsa karena kebetulan kan saya di bawah naungannya Perhaki ya. Bu Elsa kan bikin organisasi pengacara. Kenapa dia pakai kita kan nggak mungkin pengacara itu membawa dirinya sendiri. Nah, itu kasusnya adalah waktu kasusnya Bu Elsa kan pegang mantan suaminya ya si Ukrak ini. Itu saya nggak ikutan. Nah, lalu akhirnya dilaporkanlah atas pencemaran nama baik dan Bu Elsa dibilang cepu ya. Dan maaf ya teman-teman tadi ada siapa yang nulis ya? Gini, Yang seingat saya yang dilaporkan itu karena Bu Elsa ngomong dia cepu, kalau nggak salah ya. Iya betul dia cepu Itu makanya kalau nggak salah. pencemaran nama baik. Betul. Iya, pencemaran nama baik. Tapi pada saat itu memang saya minta maaf juga karena saya baru nih berteman sama dia terus dia menceritakan ke saya itu kalau Bu Elsa itu mau mendukung orang ngambil anaknya gitu. Iya. Iya, waktu itu jadi pencemaran nama baik dan ini tuh dahsyatnya gini Kak. Karena
Ibu tuh belum sempat ada panggilan pertama untuk BAP. Ibu tuh langsung panggilan penyidikan, Bu. Apa namanya? Langsung dipanggil untuk disidik gitu loh. Jadi kaget kan, otomatis kan. Akhirnya saya yang turun, ibu yang urus-ngurus ke ini ya, ke apa, ke polisi-polisi di atas lah, supaya nggak bisa loh, kita kan ada strukturalnya, masa harus dipanggil dulu sebelum ibu, kan harusnya kami siapa dulu yang menjadi saksi kan, Iya, bahwa iya. nah, itu ternyata nggak ada. Ya itu ya, saya nggak mau buka di sini, tapi singkat cerita Iya, ya paham puji Tuhan, saya. karena- Ya saya minta ya. maaf lah untuk masalah itu, saya minta maaf. Saya juga udah sering minta maaf sama Bu Elsa. Ya Bu, dulu kita Enggak berseberangan apa-apa ya, kan. akhirnya Iya.